Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau selamat malam. Bertemu lagi dengan channel Talang Barwe. Kali ini Talang Barwe akan membahas tentang legenda, cerita, mitos, Cindaku dan Pelasi yang ditakuti orang di Sumatera Barat. Sebelum masuk ke video, alangkah baiknya teman-teman membantu channel Talang Barwe untuk dapat berkembang dengan cara subscribe dan bunyikan nada loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari Talang Barwe. Oke, baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke videonya. Cindaku dan Pelasi yang ditakuti orang di Sumatera Barat. Tidak lama lagi bulan Zulhijjah akan datang, dan di seluruh kampung-kampung di Sumatera Barat, rumah-rumah pukul 6 petang sudah tutup pintu, dan orang di jalan lengang karena takut akan bertemu dengan Cindaku ataupun Pelasi. Tentang Cindaku ini sebenarnya adalah yang kerap kali diketemui orang kampung sebagai macan. Dari jauh, bila orang akan berpas-pasan dengan dia, kedengaran suara kucinda. Sementara dari jauh lagi, kedengaran ku. Sehingga inilah yang mengkhawatirkan orang yang berjalan malam. Sebab kabarnya bila bertemu dengan Cindaku ini, orang terus dibinasakannya secara gaib. Riwayat Cindaku ini yang sekarang menjadi satu hikayat yang terkenal di kalangan penduduk Minangkabau, Bengkulen, Palembang, Riau, dan Tapanuli adalah sebagai berikut. Seorang perempuan yang tidak mempunyai suami di masa bulan haji lagi mengirik padi di sawahnya yang jauh dari kampung. Hari sudah petang, udara warna-warna awan yang luar biasa sebagai satu tanda yang mempunyai arti di kalangan orang yang mempunyai ilmu sihir. Kebiasaannya oleh penduduk disebut senja, dan menghilangkan itu dengan menyeburkan abuan ke atas udara. Tetapi itu perempuan karena asiknya tidak mengacuhkan kebiasaan ini, dan sekoyong-koyong ia terkejut karena seekor harimau sudah mendekatinya, yang kemudian bertukar rupa menjadi manusia. Ini laki-laki macan minta tolong si perempuan yang berdayakan istrinya, dan tidak akan bertukar rupa lagi. Perempuan tersebut turuti permintaan-permintaan sebab tangan akalnya. Lalu mereka menyiapkan pondok di dalam hutan tidak jauh dari sawah mereka itu. Lamalah mereka itu kawin. Keadaan Cindaku itu tetap seperti manusia, tetapi bila malam ia meminta izin keluar, pulang membawa binatang-binatang yang dimakannya, jantungnya dengan mentah-mentah. Dan kalau di masa menuai padi, katanya pergi menangkap ikan seperti kebiasaan harimau di Sumatera Barat. Mereka mendapatkan 2 orang anak, tetapi tiap-tiap ibu keluar rumah itu sudah bertukar rupa jadi harimau, sehingga ketakutan. Pada suatu hari perempuan tersebut escap diri dan minta pertolongan orang kampung untuk melepaskan dirinya dari pengaruh Cindaku itu. Orang ilmu sihir pun disuruh ke tempat yang dituju perempuan itu, di mana orang lagi dapati si suami yang sudah menjadi macan sedang memakan jantung kedua anaknya itu. Demikianlah riwayat itu, sehingga
Bila masa bulan haji ini, gadis-gadis yang berhati-hati menjaga dirinya dan tidak pernah lagi keluar rumah kalau tidak diiringi oleh orang tuanya, karena takut nanti akan ditangkap oleh cindaku itu. Juga di masa ini berhubungan dengan naiknya padi ke kampung, di mana-mana orang mulai mengadakan pesta perkawinan. Dan di masa ini juga banyak anak-anak yang terlahir. Orang yang berpesta kawinan ini banyak mesti menyediakan penjaga seperti dukun untuk menjaga pesta keramaian itu. Jangan sampai mendapat halangan dari ilmu-ilmu atau penyakit yang ditimbulkan oleh tukang-tukang sihir. Di Minangkabau, di pesta perkawinan biasanya sekarang ada musimnya, si Jundai. Sehingga banyak kita merasa kasihan melihat gadis-gadis mendapatkan penyakit itu. Sebagai orang gila bernyanyi-nyanyi di kamar, kalau yang keras penyakitnya, ia pergi memanjat-manjat ke atas pohon yang amat tinggi. Selain dari si Jundai ini, masih ada satu botol kecil yang diisi dengan serupa tepung yang rupanya arah kekuningan. Dan bersama dengan ini, tepung disertakan beberapa biji jarum yang patah. Ini botol dimasukkan orang dengan jalan ilmu sihir ke dalam perut musuhnya, sehingga perut itu menjadi seperti busung, satu penyakit yang amat berbahaya dan tidak bisa diobati dengan pertolongan dokter. Di Tapanuli, Padang Lawas, di mana semua dengan Sumatera Barat orang mengadakan pesta-pesta perkawinan dengan pertolongan penerangan lampu ataupun baterai, orang bisa membinasakan musuhnya atau merusak pesta yang sedang diadakan musuh itu dengan jalan menyebar biang penyakit Sodom dengan perantaranya baterai sinar itu. Ini penyakit Sodom ada dua macam, yang hanya di kulit saja yang hampir mendekati lepra, dan yang paling jahat adalah Sodom Tape, karena penyakit tulang-tulang manusia yang kena busuk semuanya, sehingga si korban hanya akan menanti belakangan hari jiwanya melayang. Ia tidak dapat bergerak ataupun bergumit sedikit saja, sebab di dalam tulangnya ia merasa sangat gatal. Ini penyakit banyak membawa korban, terutama di Tanah Batak, di mana penyakit ini berasal. Dokter tidak bisa bikin apa-apa, dan yang kena tidak bisa ketolongan lagi. Kembali kita ke Minangkabau, kepada kaum ibu yang banyak melahirkan anak di bulan Zulhijjah ini. Selama 7 hari menurut kebiasaan, rumah tempat lahir anak itu mesti disembur dengan obat-obatan yang terdiri dari cakur atau kencur, lada, ketumbar, jitan, dan lain-lain, guna mengusir setan, katanya, atau gangguan dari pelasi. Di kasur bawah anak yang baru lahir ini ditaruh pula sebilah pisau untuk jaga-jaga. Kain-kain kotor dari anak-anak yang baru lahir tidak boleh dijemur malam hari atau siang hari di tempat yang lekas nampaknya dari jalan raya, sebab ini dikhawatirkan benar yang nanti darah-darah yang di kain anak itu akan dihisap oleh palasi yang di masa siang hari berjalan keliling dengan menyeru atau menyamar sebagai manusia. Kebiasaannya menjadi tukang jual barang loyang yang bisa menjadi masalah. Ini kebiasaan kerap kali juga menjadikan timbulnya salah sangka, sebab kebanyakan yang berjualan barang-barang loyang itu adalah orang-orang sejumlah lintau dari Sungai Puar, sehingga mereka bila di hari bulan haji amat khawatir penduduk-penduduk kampung. Juga lintau karena terkenal dengan ilmu sihirnya,
di mana tiap-tiap anak kampung lintau yang merantau bisa menangkap sepasan ataupun lipan yang berbisa, serta menenangkan ular bisa berkesudahan apa-apa. Dewasa ini juga seperti di Minangkabau dan Padang Lawas adalah musimnya orang bunian ataupun jihin. Banyak gembala-gembala kerbau yang nakal dalam hutan yang hilang akal, sehingga ia tidak dapat mencari jalan pulang dan hilang beberapa hari. Kebiasaannya, anak yang hilang ini didapati orang sudah 7 hari atau sampai berbulan-bulan, dan bila orang ketemu dia, orang dapat lihat anak itu sudah menjadi dungu. Kebanyakan setelah ditanyai, anak menerangkan bahwa ia dibawa oleh jihin ke suatu istana yang amat indah dan tinggi, dan di sana ia diberi makan makanan yang enak. Tetapi lama-kelamaan katanya terasalah pikirannya baik, dan ia lihat istana bagus dan tinggi itu kenyataannya hanya pohon kayu yang amat besar dan rindang. Dan nasi atau makanan-makanan yang enak itu terdiri dari binatang-binatang yang mati dan semut putih yang banyak kedapatan di hutan-hutan Sumatera. Sebab itu juga, maka sampai sekarang orang-orang tua di Sumatera percaya akan adanya jihin-jihin di pohon-pohon kayu yang besar yang dibilangnya berjihin, di mana rumah jihin itu katanya adalah sekat atau sake Melayu Minangkabau, yaitu serupa bunga besar dari daun sekat yang disebut piring yang besar. Hal-hal yang kita sebutkan di atas atau yang kita ceritakan di atas banyak terdapat di surat-surat kabar di Sumatera. Itu tergantung dari kepercayaan kita masing-masing, apakah cerita itu benar adanya ataupun jadi mitos.